Ya, jadi untuk pembahasan ketahanan nasional nanti kita lihat dari pokok pembahasannya apa. Sebenarnya ketahanan negara nasional itu seperti apa, lingkupnya apa saja, terus urgensi bela negara di era modern itu seperti apa. Teman-teman kemarin pasti sudah memaparkan juga ya fungsi bela negara sebagai eksistensi, terus teman-teman menghalau budaya asing teman-teman udah sampaikan, terus implementasinya juga udah sampaikan. Kita mengulang lagi aja. Inilah bela negara. Oke. Seperti biasa teman-teman kita diskusi. Ketahanan nasional. Gita. Ketahanan nasional kan kemarin itu dalam Presiden Prabowo ya, itu ketahanan nasional itu dihubungkan juga sama ketahanan pangan. Kenapa ketahanan pangan itu termasuk ketahanan nasional menurut Gita? Pendapat Gita? Menurut ya, saya silakan. ketahanan pangan juga menjadi hal yang penting dalam menjaga pertahanan nasional karena itu adalah hal pokok, hal utama yang dijadikan untuk amunisi juga Pak, untuk Betul. jika terjadi perang atau apa, jadi kita punya stok pangan Pak. Iya, dan kita nggak tergantung sama negara lain ya jadinya ya. Jadi nggak tergantung. Jadi makanya Presiden saat ini Pak Prabowo mencanangkan untuk swasembada beras saat ini. Udah dengar belum beritanya swasembada beras tadi? Nah, jadi agar ketahanan nasional ini salah satunya adalah ketahanan pangan. Oke, makasih Gita penjelasannya. Nah, jadi salah satu ketahanan nasional itu adalah ketahanan pangan. Kira-kira ketahanan selain ketahanan pangan, ketahanan apa lagi ya, Nurul Afni ya? Selain ketahanan pangan, ketahanan apa lagi nih? Ini konsep ketahanan nasional. Jadi apa sih yang dipertahankan? Tadi kan bagaimana keadaan nasional itu bisa dipertahankan stabil. Nah, ini ketahanan nasional. Bagaimana suatu negara itu bisa stabil, isinya apa aja, bagaimana mempertahankan, mungkin ada BIN-nya atau ada organisasi yang bagus, terus tadi ketahanan terhadap pangan. Nah, ini lingkupnya ya, lingkup ketahanannya tadi salah satunya adalah yang disampaikan oleh Gita adalah ketahanan terhadap pangan. Pangan itu karena berpengaruh agar negara kita mandiri terhadap apa ya, nggak membutuhkan negara lain, dan kalau nggak butuhkan negara lain nggak mudah diintervensi sama yang lain. Terus kira-kira Afni apalagi kira-kira selain pangan, apa aja ketahanan yang lain? Sosial dan budaya. Mantep nih, sosial dan budaya. Kemarin pernah dibahas tuh, siapa yang maju ke depan waktu itu ya, lupa kelompok siapa. Oke, gimana Afni? Kenapa sosial budaya? Mempertahankan mungkin adat istiadatnya. Adat istiadat. Kemudian tarian yang ada di Indonesia. Tarian yang ada di Indonesia. Kemudian pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan yang ada di Indonesia. Oke. Jadi tetap mempertahankan budaya yang ada di Indonesia. Kalau ada budaya luar masuk ke Indonesia, gimana menurut Afni? Ada budaya nih, kan ada budaya itu ada positif, ada negatif ya. Menurut Afni gimana tuh kalau ada budaya dari luar masuk ke Indonesia? Menurut Afni? Mungkin kalau teknologi baik-baik aja ya Pak. Kalau teknologi mantap lah. Iya. Ini budaya nih yang masuk. Mungkin kembali ke diri sendiri sih Pak kalau itu. Siap. Menurut Afni, misalkan Afni menjadi Menteri Kebudayaan. Nah, anjir, astagfirullah. Ceplosan. Misalkan keren kan, Afni menjadi Menteri Kebudayaan. Bila ada budaya yang masuk dari luar ke dalam, apa yang Afni lakukan? Sekelas menteri nih. Lebih
memperbanyak event yang memperkenalkan kalau budaya Indonesia itu ternyata lebih baik. Oke, jadi memperbanyak event bahwasanya budaya Indonesia itu lebih baik. Nah, misalkan ada budaya yang baik masuk ke Indonesia, Ya udah bagus Pak. bagus, diterima berarti ya, Iya. diterima. Ya udah bagus ya, diterima, jangan ditolak semua ya, Afni Iya. ya. Betul Afni, setuju saya. Makasih ya Afni. Makasih, Pak. Ahmad Rifai nih habis ini. Mana Ahmad Rifai? Oke. Ya itu dia ya teman-teman ya. Pertanyaannya kok pastinya di kebudayaan itu ada yang positif, ada yang negatif. Kira-kira Ahmad Rifai bisa menyampaikan nggak nanti lingkup budaya dari luar negeri yang bisa merusak budaya atau merusak ketahanan nasional, dan ada nggak sih yang bisa memperkuat budaya dari luar untuk masuk ke Indonesia? Nah, ini kan kita masuk ke lingkup ketahanan. Tadi baru pangan, terus Afni kebudayaan. Pertanyaannya adalah tadi, ada nggak sih budaya di luar negeri yang bisa merusak ketahanan nasional, dan ada juga yang bisa memperkuat kebudayaan nasional? Mas Rifai, silakan komentarnya. Komentarnya adalah menurut saya ya Pak. Iya, menurut kamu? Misalkan sisi- kamu jadi Menteri Kebudayaan misalkan. menurut saya adalah budaya yang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu budaya yang jeleknya seperti kayak mulai dari cara berpakaian Pak. Cara berpakaian, oke. Terus juga untuk Ini cara berpakaian yang ini ya, cara berpakaian yang seksi. Iya, Misalkan betul, kan ada betul. juga dari barat pakai jas, pakai apa lagi tuh? Apa lagi ya? Jas, terus apa ya? pakai Pokoknya jas Iya, itulah yang ngepres rapi lah, ya. ya. Kalau itu bagus yang jas, tapi kalau yang ngepres, yang seksi, yang menimbulkan konflik dan gejolak di dalam diri itu mungkin tidak boleh. Oke, tidak boleh. mantap. Untuk untuk cara pengendaliannya di mana dari budaya Indonesia sendiri itu memperkuat budaya kayak seperti memakai baju-baju daerah, Baju-baju daerah, batik, oke, contohnya batik, dari cocok. daerah masing-masing Pak, seperti itu. Jadi tetap untuk bisa menguatkan adat dan budaya dari masing-masing daerahnya, dan bisa keluar dari budaya-budaya yang tidak bagus dari luar negeri Pak. Betul. Jadi sebagai penyaring dari kita sendiri, kalau kita di lingkup pemerintah tadi ya kita menyaring, tadi Afni juga membuat event tentang budaya kita, bahwasanya budaya kita banyak, terus mencintai apa budaya di Indonesia. Tadi ya disampaikan Ahmad Rifai, contohnya adalah memakai batik. Itu cara mempertahankan ketahanan nasional. Oke, makasih komentarnya. Ya, makasih, Ahmad Rifai, luar biasa kamu. Oke. Tadi kita membahas tentang ketahanan nasional, terus apa saja lingkup dan aspek ketahanan nasional. Kayaknya masih ada lagi nih lingkupnya selain tadi pangan yang disampaikan oleh Gita, terus Afni tadi menyampaikan tentang kebudayaan. Berikutnya Ahmad Sidik Endra Ardianto, Safik. Pak Ketua, kira-kira ini ada lagi nggak selain pangan sama kebudayaan yang perlu dipertahankan di Indonesia ini? Kayak menurut saya Pak, dari kayak dari segi kayak bahan-bahan batik apa gitu kan bisa kan Pak? Apa? Kayak batik, pembuatan batik itu Pembuatan kan batik. dari lingkup dari
Tadi kan pertama ketahanan Iya, pangan, pangan. ketahanan budaya, kira-kira ada ketahanan apa lagi nih menurut kamu? Misalkan kamu presiden, kamu harus mempertahankan kebudayaan, mempertahankan tadi pangan. Kira-kira mempertahankan apa lagi nih? Itu biasanya kebudayaan berarti dibuatlah bagian menteri kebudayaan, terus pangan berarti menteri pertanian. Kira-kira ada apa lagi ketahanan nasional? Ketahanan nasional kayak segi ketahanan di bidang kepolisian dan Kepolisian, oke. Keamanan. Hamkan ya, oke. Contohnya adalah tadi ya keamanan, misalnya pertahanan tentaranya, terus kira-kira yang membuat pertahanan Indonesia dalam segi militer itu tidak mudah dikalahkan sama negara lain apa kira-kira? itu membuat strategi, Terus terus strategi militer ya, Ya. Oke, terus melakukan pelatihan pelatihannya, pelatihan. update skill dari yang mempertahankan atau Ya. tentaranya atau kepolisiannya Kepolisiannya. di suatu negara. Terus dari bidang cyber juga. cyber dan teknologi Ya. perlu diupdate. Seperti Oke. itu, Pak. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau dari saya itu Oke, sih, Pak. berarti udah dari teknologi, terus dari SDM-nya, terus satu lagi apa tadi yang pertama? Segi pelatihan kemiliteran. Pelatihan kemiliterannya. Oke, itu lingkup tiga telah disampaikan bahwasanya tiga lingkup aspek ketahanan nasional. Oke, makasih Pak Ketua. Safik, habis itu Adila Kusuma ada orang. Adila. Tadi yaudah, anggap saja kita sudah selesai walaupun banyak lingkup lagi. Kita masuk ke konsep bela negara. Kenapa kita atau sebagai warga negara perlu membela negara? Kenapa sih kita tuh perlu membela negara? Kayaknya negara udah punya tentara dan lain-lain. Kenapa kita perlu membela negara? Dila nih. Kenapa Dila kita perlu membela negara, Dila? Iya, menurut kamu gimana, Dila? Kenapa kita harus bela negara biar Gimana, Dila? negara Indonesia nggak pecah belah? Agar nggak pecah belah Iya. negara Indonesia, betul. Terus Ada lagi menjaga kedaulatannya Pak, kayak biar menjaga utuh lah wilayahnya. kedaulatan, biar utuh. Oke, pecah belah agar tidak pecah belah, agar utuh. Terus ada lagi nggak, Dila? Nggak berontak antara budaya asing dan lain-lainnya gitu loh Pak. Oke, nggak berbenturan Sama antara budaya asing yang masuk ke Indonesia. Indonesia. Sehingga menimbulkan konflik dan Konflik. perpecahan. Siapa? Oke, ada lagi nggak, Dila? Sudah Pak. Oke, makasih ya, Dil. Luar biasa. Adila, berikutnya ketemu lagi ke Anggi Lauzi. Ya. Kenapa sih negara itu urgensinya? Urgensinya juga tadi udah udah dijelaskan sama Adila tadi. Kenapa biar tidak terjadi perpecahan. Terus ini urgensinya udah, terus implementasinya kira-kira contoh. Implementasinya belum nih. Contoh bela negara, sebutkan 5 contoh bela negara. Joko, panggilannya Joko ya? Bela negara. 5 contoh bela negara. Menurut kamu gimana? Apa aja sih yang dimaksud contoh bela negara? Ya, jadi untuk contoh bela negara yang pertama menurut saya itu Menurut kamu apa? mematuhi segala aturan yang
ada di Indonesia, Pak. Mematuhi segala aturan yang ada di Indonesia. Oke, itu termasuk membela negara karena taat aturan, maka negara akan stabil. Oke, yang kedua. Yang kedua itu menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan, oke. Ya seperti contoh tidak menyebarkan hoax, Tidak menyebarkan hoax, atau oke. ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian di media sosial. Seperti itu. Oke, tidak Yang menyebarkan kedua hoax. itu saling membantu. Saling membantu, oke. Dalam arti membantu, kita ikut serta dalam kegiatan relawan seperti mendonasikan makanan atau pakaian, menyebarkan informasi darurat dengan bijak seperti itu, Pak. Oke, mantap itu. Selanjutnya itu cintai produk lokal. Asik, cintai produk-produk Indonesia. Ya. Ya itu memilih menggunakan barang-barang buatan dalam negeri. Iya. Untuk mendukung perekonomian nasional seperti itu, Pak. Oke, pas ya. Luar biasa. Terima kasih. Anggi Joko Mailauzi. Makasih. Berikutnya Anita Wahyu Lestari. Ada orangnya? Oke. Anita. Nah, itu pun. Ya, jadi konsep ketahanan nasional itu sendiri adalah agar suatu negara atau bangsa itu dalam kondisi yang dinamis itu tetap eksis. Jadi kenapa perlu dilakukan ini? Teman-teman juga mungkin di dalam diri sendiri itu perlu mempertahankan diri, punya jati diri, punya hal yang harus dipertahankan dalam diri. Fungsinya apa? Biar eksis dalam keadaan dinamis. Jadi kondisi apapun yang teman-teman dapatkan di dunia sehari-hari, teman-teman tetap eksis dan teman-teman tetap menjadi diri teman-teman sendiri yang seperti itu. Ini landasan adalah maksudnya sebagai dasar. Mungkin kalau yang Islam, ketahanan diri teman-teman ada Quran hadis atau norma-norma dari orang tua. Tujuannya apa? Untuk keberlangsungan. Teman-teman tidak hilang arah. Jadi konsep ketahanan nasional ini bisa dikatakan salah satunya adalah konsep ketahanan dalam diri. Jadi negara itu sama dengan diri kita contohnya ya teman-teman. Jadi fungsinya untuk menjamin keberlangsungan hidup. Kalau teman-teman udah nggak ada landasan, terus tidak mampu mendefinisikan terhadap dinamika yang ada, teman-teman bisa menjadi frustasi. Sama seperti suatu negara, jika suatu kehidupan tanpa konsep, maka dia hilang arah dan bisa tidak terjadi keberlangsungan hidup. Nah, seperti itu untuk konsep ketahanan nasional. Sama seperti konsep hidup manusia. Sama kayak teman-teman nanti suatu saat berumah tangga harus punya konsep ketahanan. Jangan mudah tergoyah oleh cobaan dari luar ataupun dari dalam. Yang penting dari dalamnya udah kuat. Lingkup aspek ketahanan nasional, di sini ada gatra alamiah, ada gatra sosial. Kita masuk ke gatra alamiah. Tadi sampai ke Anita Wahyu Lestari. Oke, menurut Anita, panggilannya siapa? Anita. Menurut Anita ini kondisi geografis Indonesia itu seperti apa sih? Menurut Anita ini kondisi geografis Indonesia itu seperti apa? Pasti pernah belajar geografi mungkin ya. Oke. Menurut saya kondisi geografis Indonesia itu terdiri dari kepulauan, di mana di Mantap. Indonesia itu lebih banyak pulaunya daripada pulaunya daripada daratan gitu loh, Pak. Daratan adalah pulau. Lebih banyak intinya lebih banyak pulau. Banyak pulaunya. Ya. Oke. Kondisinya itu diapit berapa kelautan tahu nggak?
dua benua. Apa tuh? Apa tuh? Mantep Benua nih. benua apa ya? Asia dan Australia. Bener, Pak? Nice. Benar. Oh, iya. Sebelah sana Asia, sebelah selatan Australia. Diapit dua samudra. Samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Mantap, Samudra Hindia dan Pasifik. Karena itu nah, karena itu menjadikan letak geografi Indonesia itu sangat strategis karena buat jalur pelayaran. Mau ya, dari Pak. Samudra Hindia atau Pasifik. Makanya kalau kemarin dengar ini nggak berita kapal perang dari Taiwan pindah ke Teluk enggak ya. Jadi lewat Selat Malaka. Oh, oke, nggak apa-apa. Makasih, luar biasa. Berikutnya Benita, kekayaan alam. Gatra alamiah ini ada kekayaan alam. Menurut Benita, bagaimana sih kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia? Menurut Benita ini bagaimana? Ini kan ya kekayaan alam nih teman-teman, ada gatra, geografi, kekayaan alam. Menurut Benita nih bagaimana sih kekayaan alam negara Indonesia ini? Baik kekayaan alam yang ada di Indonesia, baik berupa berada di darat, laut maupun udara ya Pak ya. Iya, siap. Ini seperti minyak bumi, gas, panas bumi, kemudian juga ada hasil laut seperti terumbu karang, mutiara, ikan, juga seafood ya, persiputan ya Pak, dan juga hasil lahan pertanian Pak, itu yang di darat. Hasil lahan pertanian, jadi kaya ya. Iya kan, ada di mengulangi ya Pak ya, ada di darat, laut dan udara. Asik, cakep. Oke, berarti Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat beragam dan berlimpah. Oke, makasih. Baik Pak. Luar biasa Benita. Sekarang ke kependudukan. Bintar Cahyo kosong. Dimas Ardi, oke. Dimas Ardi, mantap nih. Bagaimana menurut pendapatmu penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia itu seperti apa sih karakternya? Maaf ya Pak. Iya. Setelah tadi Dimas, Dwi Andika ada. Nah, ini nanti teknologi yang dimiliki Indonesia itu seperti apa sih? Menurut pendapatmu? Menurut pendapat saya Pak, penduduk Indonesia itu seperti apa sih? Karakternya Pak? Karakternya, terus kaitannya terhadap ketahanan nasional ini gimana menurut kamu? Yang pertama, karakter ramah dulu. dan Ramah sopan. dan sopan. Kemudian suka gotong royong serta kerjasama. Suka gotong royong dan kerjasama. Kemudian religius. Orang-orangnya, Pak. Religius itu tercatat ya. Tercatat dalam apa tuh? Itu tertulis salah satu. Terus suka mentoleran tetapi rentan pada tersulut itu isu sara. Rentan toleran tapi terkadang mudah tersulut isu sara. Oke. Jumlah penduduknya banyak nggak? Jumlah penduduknya banyak Pak, sekitar 12 miliar. Perkiraan 200 jutaan gitu. 217 juta. 217. Nah, itu 200 miliar mungkin sama semut-semutnya. Kemudian menurut yang penduduknya itu berkarakter adaptif, cenderung pasif. Adaptif, cenderung pasif. Maksudnya gimana nih? Ya, orangnya adaptif tapi dia mampu menyesuaikan kondisi, misalkan dia bisa ke Jepang ya, jadi bisa bergaul dengan Indonesia, orang Jepang ke Rusia bisa bergaul dengan orang Rusia, tapi pasif, dia nggak mau ini ya, ibaratnya nggak mau berkembang, melihat situasi kondisi, nggak mau berkonfrontasi intinya ya. Mungkin itu terkait sama letak geografis yang yang
yang subur. Jadi banyak kekayaan alam ngebuat apa juga berebutan. Kalau mungkin di Arab tandus, itu karakteristiknya biasanya keras. Ya, orang jadi keras-keras biasanya. Jadi suatu negara, karakteristik suatu wilayah itu membentuk karakteristik suatu penduduk. Oke, mantep. Terima kasih Bapak. Dimas Ardi. Berikutnya Gatra yang selanjutnya adalah teknologi. Bagaimana nih kekuatan teknologi yang telah dimiliki oleh Indonesia dalam rangka mempertahankan nasional atau ketahanan nasional. Ini kita masuk ke Dwi Andika Kurniawan. Silakan. Menurut pendapat kamu? Izin Pak, izin menjawab. Ya, siap. Mengenai teknologi Indonesia yang berkembang itu yang pertama kereta cepat. Asik, oke. Jakarta Bandung Pak. Oke. Bus Pak, itu merupakan teknologi modern. Mantap nih. Dan yang kedua itu Gojek dan Tokopedia Pak, teknologi ini. informasi dan digital. Dan yang terakhir itu Gojek itu punya Menteri Pendidikan Pak, yang namanya Nadia Hutagalung. Nadiem Karim. Nadiem Makarim Pak. Seperti itu Pak. Iya, oke. Jadi ibaratnya Indonesia juga ada juga teknologi yang bisa dikembangkan oleh Indonesia ya. Siapa? Dan mengadopsi dari luar. Indonesia juga pernah buat kapal selam itu di Surabaya. Orang Surabaya ada. Kapal laut. Budiono Siregar. Cita-citamu jadi apa? Kapal laut. Oke, makasih ya. Dwi Kurniawan, Firman Aditya Dwi ada? Oke. Sidang. Gilan. Hadit Sanggowo. Oke, Hadit Sanggowo. Kita buka dulu nih. Gatra apa lagi? Tadi Gatra alamiah, sekarang masuk lagi Gatra sosial. Gatra sosial ini ada ideologi, politik, ekonomi, dan sosial pertahanan. Ideologi itu apa? Terus Indonesia itu menganut ideologi apa? Ideologi itu apa? Terus Indonesia itu menganut ideologi apa? Ideologi apa Ki? Hadit Sanggo. Ideologi itu apa? Ideologi itu paham. Paham kewarganegaraan. Ya. Paham kewarganegaraan. Ideologi. Ideologi itu pandangan hidup. Pandangan hidup. Ideologi. Ideologi. Nah, kalau misalkan yang Islam berarti pandangan hidupnya secara Islam, yang Nasrani secara Nasrani ya. Kalau Indonesia ini secara yang ditetapkan oleh pemerintah itu ideologinya apa? Ideologi Pancasila. Pancasila. Satu. Ini Pancasilanya atau Iya, Pancasilanya. Tuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mantap. Jadi ideologi itu tadi pandangan hidup. Ideologi Indonesia adalah Pancasila. Jadi kalau dimaksud ideologi Pancasila itu ya apa sih pandangan hidupnya? Jadi berketuhanan. Yang kedua apa? Demokratis dan humanis. Demokratis. Yang ketiga? Nasionalis. Nasionalis. Yang keempat itu keadilan sosial. Keadilan sosial. Dan yang kelima sifat terbuka terhadap. Sifat terbuka terhadap apapun yang ada di Indonesia untuk kebaikan Indonesia ya. Oke.
Oke. Makasih. Sekarang Gatra Politik. Khairul Dwi Aprianto. Persiapan. Muhammad Azmi. Revisi. Muhammad Riko. Ada. Muhammad Andika Kangen Band. Persiapan juga. Muhammad Raffi Al-Ghifari. Oke. Nasrul Amin. Oke. Ini Al-Ghifari. Oke. Indonesia itu menganut politik apa ini? Gimana Pak? Nah, di Indonesia itu kan kita tuh ada banyak politik ya. Politiknya kita ini politik. Itu salah satunya ada politik monarki atau politik apa. Di Indonesia ini menganut sistem politik apa nih menurut kamu? Di Indonesia itu menganut sistem politiknya politik demokrasi Pak. Demokrasi. Siap. Kalau dinasti itu biasanya kerajaan. Siap, kalau dinasti kerajaan Bapak. Kalau kita menganut politik demokrasi. Siap. Jadi yang dipilih menjadi pimpinan adalah yang dipilih oleh rakyatnya sendiri Bapak. Kalau dinasti? Siap, kalau dinasti biasanya berdasarkan keturunan Bapak. Cocok. Biasanya seperti contohnya ini ya. Siap, di kerajaan Arab Bapak. Kerajaan Arab. Siap. Terus yang negara sebelah utara Kalimantan? Siap, Brunei Darussalam. Itu namanya Sultan Bolkiah kalau nggak salah. Siap, ya. Itu pangerannya itu nanti jadi raja setempat. Menurut pendapatmu, bagusan politik dinasti atau kerajaan atau kita ini politik apa? Demokrasi. Siap, kalau menurut saya lebih baik dari politik demokrasi Bapak, karena kalau secara umum demokrasi itu siapa saja berhak untuk mencalonkan dirinya dan berdasarkan dari suara rakyat, dan itu lebih jujur Bapak, perspektif orang bisa menilai sendiri, sedangkan untuk kerajaan itu kita hanya tahu bahwa keturunan dari raja tersebut sudah digariskan untuk menjadi pimpinan selanjutnya, sedangkan kalau demokrasi itu berdasarkan dari suara hati dari masyarakatnya sendiri Bapak. Oke, makasih. Di Asia Tenggara selain Brunei ada lagi nggak kerajaan? Siap, yang masih eksis negara kerajaan ya? Di Asia Tenggara Bapak. Ada satu lagi tuh negara yang banyak ini apa? Cewek tapi cowok tapi cantik. Thailand Pak. Lady Boy. Itu Thailand. Farjila Longkor kalau nggak salah ya rajanya. Oke, jadi ada di Asia Tenggara ini ada 2 kerajaan. Oke, terima kasih, kamu luar biasa. Nah, itu tadi dari politik terus masuk ke sosial. Ada lagi paham komunis ya, tadi ada selentingan paham komunis. Mungkin dulu waktu zaman 30 SPKI ya, kalau kita sejarah sekarang. Ideologis. Saya mau tanya nih, tadi nih kan ada kayaknya nih paham tentang komunis nih. Iya. Menurut kamu paham komunis itu apa sih? Atau sosialis ya? Sosialis komunis. Sosialis komunis. Ya Pak, untuk paham komunis itu di sebuah ideologi politik dan ekonomi sosial dan lainnya itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas Pak. Jadi masyarakat tanpa setara kelas, gitu setara. Pak. Ya, menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, alat-alat ya mungkin dari apa sih namanya, kepemilikan komunal, tanah komunal. Ya. Komunisme ini juga merupakan gerakan revolusioner berupaya untuk mengubah seluruh struktur masyarakat untuk menghilangkan penindasan kelas Pak.
Jadi kalau komunis ini intinya dia anti kerajaan. Iya Pak. Kalau kerajaan itu kan ada, kalau di India itu ada Arya, terus paling bawah itu Sudra. Ada lagi paling bawah lagi apa? Pernah dengar? Dalit. Oh iya. Nah, pernah dengar ya Dalit itu. Di komunis itu nggak ada, sama rasa sama rata, nggak ada yang memerintah satu. Nggak ada pemilikan pribadi. Semua. Contohnya di Cina ya teman-teman ya, di Cina itu sistem sosialis komunis. Jadi kalau pemerintah mau mengambil tanah tersebut itu harus, sudah. Mau nggak mau. Kalau pemerintah membayar ya boleh, kalau nggak bayar juga nggak masalah. Semua pemilikan bersama. Korea Utara juga sama. Korea Utara juga sama. Kalau di Amerika sistemnya liberal, Pak. Liberal. Bebas. Jadi kalau kamu punya tanah di Amerika, suatu tempat dari inti bumi sampai atas langit itu punya pemilik tanah pribadi, Pak. Tapi kalau di Indonesia, kalau kamu punya tanah gimana? Kalau kita di Indonesia itu juga bebas, Pak. Jadi bebas, liberal, bisa memiliki hak tanah atas kepemilikannya. Iya. Dan juga di Indonesia ini tidak menganut yang satu rasa satu sama itu. Oke, tambahan. Jadi kalau kamu asalnya mana? Saya Banyumas, Pak. Banyumas. Kalau misalkan di Banyumas kamu punya tanah 200 meter, di dalamnya ada minyak bumi. Siapa? Itu minyak bumi punya kamu bukan? Siap. Minyak bumi punya hak pribadi, tapi untuk dikelola bisa dari pihak lain gitu, Pak. Oke, jadi ada aturannya. Kalau nggak salah tanah, bumi, air dan seluruh isinya adalah milik negara dan dikelola sepenuhnya oleh negara. Kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 45 tapi pasal berapa saya lupa ya. Ya, jadi di Indonesia itu nanti mungkin tanah kamu dibeli, disewa atau apa tergantung kesepakatan dan dikelola. Kalau di Amerika enggak, itu kekayaan tanahmu itu milik kamu. Kamu punya tanah sebesar itu, pas kebetulan tanahnya itu ini jadi konglomerat udah sendiri, dikelola sendiri juga bisa. Betul. Kalau komunis atau sosialis seperti di Cina, luas tanah permukaannya aja itu sudah hak negara. Oke, pemahamanmu luar biasa. Terima kasih. Tadi absen berapa? Siap Rifki Anwar absen 24 ya? 24. Oke. Nasrul udah. Nova Nova ya. Nova tadi ini jam berapa nih? 9. Tadi politik, sekarang ekonomi. Nova, pertanyaannya gini. Indonesia itu menganut sistem ekonomi apa sih? Menurut Nova? Tadi kan kita politiknya adalah demokrasi, ideologinya Pancasila, sistem ekonominya apa nih? Ekonomi pasar, ekonomi kerakyatan atau ekonomi apa? Sistem ekonomi di Indonesia, koperasi kah? Nova, pertanyaannya Indonesia itu menganut sistem ekonomi apa? Indonesia menganut sistem ekonomi campuran ya Pak. Campuran, apa aja tuh yang dicampur? Ada yang dari liberal sama yang pasar Pak. Liberal sama pasar. Ya, kalau liberal itu memiliki ekonomi pasar, jadi memiliki kebebasan antara konsumen dengan produsennya Pak. Jadi tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Lalu untuk terpusatnya itu ada komandonya Pak, diatur oleh pemerintahan sendiri seperti adanya BUMN Pak. Adanya BUMN, oke. Itu Pak untuk ekonomi yang ada di Indonesia Pak. Oke. Contohnya kalau misalkan harga pasar itu melonjak tinggi, misalkan harga beras, Bulog akan mengirimkan atau kasarannya mengalirkan beras murah hingga pasar itu nanti orang-orang atau konglomerat atau orang pengusaha yang memberikan harga beras tinggi dia akan nggak laku. Iya, Pak. Jadi intervensi pemerintah di situ. Ekonomi campuran ya. Campuran ya, Oke, Pak. makasih Nova.
Luar biasa. Sosial budaya dan pertahanan keamanan. Di sini berikutnya setelah Nova, Oka nggak ada, Rifki Anwaruda, Rizky Aulia Dewi. Ya Rizka. Rifki Anwaruda tadi tentang komunis, apa itu komunis, terus Gatra sosial budaya. Pertanyaannya adalah terkait sosial budaya, bagaimanakah budaya yang ada di Indonesia? Terus kalau pertahanan keamanan tadi udah diulang lagi ya. Menurut kamu, Rizka, bagaimanakah sosial budaya yang ada di Indonesia sih? Sikap sosial budaya yang ada di Indonesia. Sementara budaya yang di Indonesia kayaknya beragam ya. Menurut kamu gimana sosial budaya yang ada di Indonesia? Sikap budaya yang ada di sini kan beragam banget ya Pak ya. Betul, beragam. Jadi itu saling mencerminkan apa namanya ya? Kayak kekayaan suku, kemudian agama, terus rasnya. Jadi buat kita tuh kayak bisa saling menghargai, saling menghormati. Kemudian apa lagi ya Pak? Itu Pak, jadi bikin toleransinya juga lebih tinggi. Oke, mantap. Jadi sosial budaya di Indonesia ini beragam dan variasinya banyak, sukunya juga banyak, bahasanya banyak, karena itu saling menghargai ya. Saling menghormati, toleransinya juga jadi tinggi. Oke. Dan seharusnya saling mendapatkan hukum yang sama, ya setimpal. Oke. Terima kasih Pak. Rizka, Sandi, Sidang, Zeva, Taufik. Taufik. Terkait ini nih, isu tentang bukan perpecahan ya. Ada di suatu tempat ya, nggak usah sebut daerahnya, ada pelarangan pembangunan rumah ibadah. Ada pembangunan rumah ibadah, padahal di undang-undangnya itu diatur boleh rumah ibadah nggak boleh dibangun, terus giliran dia melakukan ibadah di tempat di rumahnya dibilang ajaran sesat dan lain-lain. Menurut pendapatmu, kacamata seorang pemimpin masa depan ini gimana? Cocok, mantap. Menyikapi hal yang kayak gitu. Misalkan kamu jadi ini deh, pemimpin, berarti di suatu wilayah kamu memegang suatu wilayah dan kamu melihat hal tersebut, kamu jadi gubernur contoh. Siap Pak, izin menjawab. Dari segi pandangan negara ya Pak. Untuk setiap warga negara yang di Indonesia itu kan memiliki kebebasan memeluk agama dan peribadatan masing-masing. Cocok. Sesuai dengan pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang itu bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Wah, mantap nih, ada undang-undangnya, mantap. Oke. Selanjutnya adalah pasal 29 ayat 2 itu berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, Pak. Oh, gitu. Jadi harus saling bertoleransi beragama seperti itu, Pak. Jadi toleransi di dalam beragama, sosial dan bermasyarakat juga sangat penting, Pak. Jadi untuk beribadah sesuai dengan agamanya atau membangun rumah ibadah itu sebaiknya tidak apa-apa. Jadi kalau di dalam Islam itu ada lakum dinukum waliyadin. Mantap. Bagimu agamaku dan bagimu agamamu. Seperti itu, Pak. Di kelas ini dari segi undang-undang dibahas, agama dibahas, calon pemimpin siap. Yang amin Bapak. Sejati. Saya minta doanya Pak. Amin ya Allah. Amin. Paslon 2 Pak. Paslon. Oke. Terima kasih. Tadi Taufik ya. Berikutnya Unggul. Nah, sebentar Unggul, saya buka dulu. Kita sampai di Gatra.
tadi udah dibahas langsung sama Taufik. Udah luar biasa ini. Gak perlu dibuka lagi. Ancaman tidak hanya militer, tapi juga muncul ancaman dan tantangan baru. Tadi juga udah dibahas dari mulai budaya, terus nah di sini nih ada barang-barang yang masuk ke Indonesia. Apakah itu menjadi ancaman dari eksistensi negara Indonesia? Unggul Utami, Tami. Barang-barang murah yang masuk ke Indonesia, apakah menjadi ancaman dari perekonomian ataupun ketahanan di Indonesia? Menurut Tami gimana responnya? Silakan Tami. Izin Pak, Ya. kalau untuk ancaman sendiri dari barang-barang yang masuk ke Indonesia ini, barang impor mungkin contohnya ya. pastinya lebih berpengaruh pada bidang pengaruh ekonomi ya Pak. Oke, pastinya. mantap. Dan dimana pada bidang ekonomi ini pasti mengalami inflasi dan pengangguran banyak mungkin ya Pak. Karena apa nih? Karena kalau misalkan inflasi mungkin barang-barang itu lebih banyak yang tergiur dengan barang-barang yang murah ya Pak. Sedangkan kalau pengangguran ini dia tuh lebih kayak mementingkan kan kita suka thrifting atau mengambil itu yang gratis-gratis itu loh Pak. Atau karena barang masuk dari luar terus pabrik di Indonesia jadi tutup, jadi banyak PHK juga Iya mungkin betul ya. seperti Oke, itu Pak, karena terus. dengan belakangan ini tuh banyak sekali Pak di Cikarang itu pabrik yang tutup Pak. Oh iya. Jadi banyak banget. Kamu tahu demo yang akhirnya pabrik tutup nggak? Aki. Saya taunya ada satu pabrik Yamaha itu loh Pak tutup yang musikal itu kan tadinya ramai sekali Pak. Namun karena dia di sini kurang esensinya kurang ya Pak ya. Jadi dia tutup bangkrut. Akhirnya bangkrut. Banyaknya pengangguran Pak. Seperti itu Pak. Karena bangkrut, pemecatan jadi meningkatnya pengangguran. Di Itu yang Indonesia. menjadi ancaman barang luar masuk ke Indonesia. Dan pastinya inflasi sih Pak. Siap, gampangnya inflasi. Iya, Tami, kamu sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Oke. Berikutnya Wisnu dulu, Wisnu Adi Nugroho ada. Oke, Aidil. Iya silakan. Tadi ancamannya adalah barang yang masuk ke Indonesia sehingga banyak pabrik tutup hingga ekonomi Indonesia jadi turun. Terus peranan kita sebagai mahasiswa, gimana sih cara membela negara? Peranan kita sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita membela negara? Peranan Mudil dalam membela negara sebagai mahasiswa atau sebagai nanti akan jadi lulusan, menurutmu gimana? Izin Pak, izin menjawab. Jadi peran sebagai mahasiswa untuk untuk menjaga ketahanan negara atau bela negara ya Pak. Bela negara. Jadi dengan perkembangan teknologi yang dimana sekarang sedang berkembang pesat, jadi tentunya banyak hal-hal yang baru yang kita hadapi. Betul, banyak hal baru, betul Pak. Jadi tidak selamanya apa yang hadir di era sekarang itu semuanya positif. Iya. Bagaimana kita peran sebagai mahasiswa mencari tahu teknologi terbaru dan mempelajari agar kami dapat bisa menyesuaikan dengan hal-hal yang agar kami tidak ketinggalan. Oh ya, bisa ngikuti lah ya. Pak, bisa mengimbangi peran teknologi dengan yang sekarang Pak. Mengikuti teknologi dengan Pak. Mempelajari ya peranan mahasiswa. Jadi pada saat jadi pimpinan di suatu lembaga atau suatu perusahaan, kamu bisa menerapkan teknologi terbaru, jangan pola pikir lama yang dibuat
karena pemimpinnya punya pola pikir lama, perusahaan atau organisasi itu nggak akan maju ya. Betul, Pak. Karena harus mau belajar berarti ya Dil. Betul, ya? Pak. Harus terus belajar. Harus terus belajar dan menyikapi segala perubahan yang ada di Era yang sekarang. Makasih Dil, Siap, kamu Pak. luar biasa. Rika Oktavia, makasih Bin. Nah, ini masih hubungannya sama ideal tadi. Masih berkorelasi dengan ideal. Jadi dalam kehidupan sehari-hari untuk adaptasi bela negara, taat hukum, peduli lingkungan, anti korupsi, menghargai keberagaman, menjaga nama baik bangsa. Oh iya Ben, silakan Ben. Terus untuk sebagai teman-teman nanti jika bekerja di otomotif ya bekerja profesional, mengikuti zaman, mengutamakan keselamatan, menolak proyek yang mengabaikan standar dan melaporkan kecurangan. Ini pertanyaan Rika terakhir ya. Ini agak berat nih Rik. Ini pendapat ya, Rika. Misalkan kamu pemimpin suatu organisasi, kamu itu pegang dulu. Kamu adalah pemimpin suatu organisasi dan kamu ini nggak ada jawaban yang benar dan salah ya, ini pendapat kamu. Kamu memimpin suatu organisasi, kamu tuh orangnya cemerlang, terus orangnya luar biasa, supel dan lain-lain lah. Dan akhirnya dengan kamu memiliki prestasi itu, kamu diberikan anggaran oleh kepercayaan anggaran pemerintah sebanyak 1 miliar untuk membangun gedung untuk pemanfaatannya. Tapi pada kenyataannya pas cair itu hanya 800 juta. Apa sikapmu yang akan kamu lakukan? Mungkin ini ya Pak, ngomong ke yang lebih tinggi lagi jabatannya gitu. Kalau uang yang kita terima tuh yang nggak sesuai yang emang sudah dijanjikan gitu Pak. Oke. Berbicara kepada orang yang lebih tinggi lagi agar kok uangnya nggak sesuai dengan itu. Ada lagi nih. Setelah kamu berkoordinasi kepada orang yang lebih tinggi, ternyata ya udah emang adanya segitu, lakukan. Apa yang kamu lakukan? Pimpinanmu berkata seperti itu. Ini nggak ada benar, nggak ada salah. Pokoknya ini pendapat kamu. Gimana ya Pak? Iya, menurut kamu gimana? Mungkin ya udah. Ya udah Pak. Ya udah, nggak usah dijalankan, dikembalikan atau Tetap dijalankan untuk membuat proyek baru dengan profesional. Maksudnya misal dari bahannya ya yang benar gitu, yang nggak buat kita korupsi juga, sesuai dengan amanatnya. Oke. Ya udah, agak berat kan? Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah nanti pengimplementasian pada saat kewarganegaraan. Iya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi ada yang menolak proyek yang diabaikan. Kalau misalnya ditolak proyek tersebut, kadang-kadang teman-teman nanti akan disingkirkan. Kalau dijalankan teman-teman bermasalah, ini si malakama. Tapi harus sebagai pemimpin harus mampu mengambil sikap dengan nanti. Jadi saya harap teman-teman kalau nanti udah bekerja, carilah banyak pengalaman, koneksi, jaringan dan lain-lain untuk menyikapi hal-hal yang sifatnya seperti ini.
Oke teman-teman, saya harap teman-teman bisa memahami apa itu konsep ketahanan nasional, terus apa saja yang harus dilakukan, terus urgensinya apa dalam suatu negara jika ketahanan nasional ini harus dilakukan, terus implementasinya itu seperti apa. Mungkin sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Afni? Enggak ada. Oke. Oh ya. Kirain mau bersuara. Oke Pak, kalau nggak ada yang tanyakan saya tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.